Di sini kan gue berikan ada triknya bagi teman-teman yang gak pinjol legal, tapi pinjolnya ada DC lapangannya dan teman-teman takut didatangin sama DC. Dan di sini kan gue berikan triknya bagaimana agar DC-nya tidak datang-datang lagi di rumah Anda. Dan teman-teman tolong perhatikan video ini baik-baik karena akan gue berikan triknya bagaimana bagi kaum para nasabah gagal bayar pinjol di legal OJK. Tentu pinjol-pinjol itu kan sudah memiliki DC lapangan, tapi teman-teman nggak usah takut karena kita akan bagikan trik-triknya agar DC-nya tidak datang berulang-ulang kali ataupun tidak datang-datang lagi. Dan sebelum gua akan melanjutkan videonya, teman-teman yang tidak mau ketinggalan informasi terbaru dari Tools Pinjol, silakan saja klik tanda loncengnya. Dan juga teman-teman di sini yang mau bantu, yang mau support dari channel YouTube Tools Pinjol ini, silakan saja klik tombol subscribe, like, share. Dan juga teman-teman memiliki pertanyaan seputar pinjol, silakan saja ketikkan dalam komentar agar teman-teman mendapatkan jawabannya melalui video ini. Oke, gak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas trik bagaimana DC pinjol tidak datang berulang-ulang kali dan juga DC pinjol tidak menagih di tempat Anda bekerja. Tolong teman-teman perhatikan ini baik-baik karena akan gue berikan trik-triknya. Karena banyak sekali kaum galbe pinjol yang sudah join ke dalam grup WhatsApp kita yang sering banget dia tanyakan tentang DC menagih utang di tempat kerja, dan juga ada juga yang takut sama DC datang ke rumah. Dan juga teman-teman yang mau join ke dalam grup WA kita, silahkan join saja karena dalam grup WhatsApp kita itu berbagai ras, suku, agama, antar golongan, dan juga banyak sekali dari golongan-golongan seperti kayak dari instansi dan juga dari ASN, PNS, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang berkumpul di sana, bergabung dalam grup WhatsApp kita. Dan teman-teman juga di sana yang saat ini menonton, yang mau gabung, silakan saja melalui link join grup Telegram, menjadi member grup Telegram, baru bisa masuk dalam grup WhatsApp kita. Dan di sini triknya bagaimana, Bang? Ya, yang pertama triknya adalah ketika DC datang ke tempat rumah Anda, atau sebelum dia mau datang ke tempat rumah Anda, biasanya suka ada yang namanya saya mau datang teror dan sebagainya. Dan itu biasanya terjadi saat Anda galbe 1 bulan, 2 bulan, dan bahkan 3 bulan. Dan teman-teman kalau di chat sama DC seperti dia mau berangkat, atau dia mau datang, atau dia sedang OTW dan lain sebagainya, gua sarankan teman-teman jangan ngeblokir nomor DC dan jangan ngebalesnya. Dan teman-teman juga selalu aktifkan anti baca. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah pakai WA Aero ataupun WA GB, tentu ada yang namanya fitur anti baca. Jadi ketika DC itu mengirimkan sebuah pesan lalu Anda baca, itu tidak ada notifnya atau tidak ada tanda bacanya centang biru seperti itu. Dan selanjutnya, kalau Anda blokir, justru ini malah bahaya ketimbang Anda diamkan. Ya, lebih baik diamkan ketimbang Anda blokir. Jadi didiamkan dan diarsipkan. Dan selanjutnya untuk triknya adalah jika teman-teman DC-nya datang ke rumah Anda lalu tidak temui Anda, itu teman-teman bisa sampaikan kepada orang rumah. Bilang orang rumah seperti ini kepada DC-nya. Orangnya sudah informa sejak 3 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, ya bilang seperti itu aja. Orangnya sudah pindah, Bang, sudah ngontrak di kerjaannya yang lama, bilang gitu aja. Terus kalau desanya nanya, di mana tuh, Bang, alamatnya, di mana tuh, Bu, alamatnya, bilang saja misalkan Anda kerja di Jakarta Selatan atau Jakarta Timur, bilang saja, oh orangnya kerja di Jakarta Barat, kalau untuk alamatnya ini itu, bilang gitu aja, bro. Ngarang aja nggak apa-apa, bro. Terus yang selanjutnya, orang rumah juga jangan pernah memberikan respon positif kepada DC-nya. Sebagai contoh seperti ini. Oh iya ibu, oh iya udah bapak masuk saja ke rumah saya, disediain kopi, disediain minum. Jangan, nggak usah. Karena Anda bukan nasabah, ya, kecuali nasabahnya. Anda bukan nasabah. Lalu Anda kan nggak tahu apa-apa tentang masalah
anak ibu, ataupun pihak keluarga Anda punya masalah utang pinjol. Anda menyampaikan seperti itu aja. Kalau misalkan DC menagih kepada pihak keluarga, bilang saja, "Oh Pak, saya nggak tahu menahu soal urusan itu, silakan saja nagih kepada orang yang bersangkutan. Saya udah nggak mau tahu sama masalah itu Pak." Orang rumah menggambarkan bahwa Anda tidak mau tahu urusan itu. Anda memang sudah nggak mau tahu dengan urusan itu. Jadi seperti itu bro. Ya, itu opsi yang keduanya. Dan selanjutnya, kalau misalkan DC ini menagih di tempat kerja, entah dia datang atau nelpon ke kantor. Nah, triknya adalah kalau misalkan teman-teman ya mungkin bersahabat atau kenal dekat dengan si operatornya, Anda bisa bilang saja, kasih amanat, bro atau mbak atau abang. Nanti kalau ada yang nelpon, cariin saya dari manapun, bilang saja saya tidak kenal. Ya, misalkan DC masuk teleponnya ke tempat kerja Anda. Terus si operatornya bilang seperti ini, "Oh, saya nggak kenal dengan orang itu. Di perusahaan ini tidak ada yang namanya itu, Pak. Tidak ada yang namanya Rini, Pak." Di sini bilang seperti itu. Jangan bilang resign. Kalau bilang resign, tandanya Anda sebagai operator kenal dengan si nasabahnya. Tapi kalau Anda bilangnya, "Oh, orangnya nggak ada Pak, nama Rini tuh di sini nggak ada, adanya juga Ayu Rini," gitu kan. "Ini Rini yang mana?" gitu. Atau bilang saja juga bilang, "Oh, saya nggak kenal, nggak ada Pak pegawai ataupun staf namanya Rini Pak." Bilang kayak gitu. Tapi kalau Anda bilang kepada DC-nya bahwa orangnya sudah resign, berarti Anda kenal dekat dengan si nasabah tersebut. Dan nanti akhirnya Anda sendiri sebagai operator yang bakalan diganggu oleh DC. Kenapa? Karena pikiran DC, Anda tuh kenal dengan si nasabah, maka DC ini melakukan mengganggu ataupun menagih kepada Anda. Mungkin di spam nomor telepon kantor Anda, lalu Anda bakalan diadu domba dengan DC. Akhirnya apa? Ribut teman sama teman Anda sendiri yang punya masalah utang pinjol. Ribut bro. Karena apa? Merasa terganggu kerjaannya karena di-spam sama DC. Tapi kalau Anda bilangnya, "Saya nggak kenal dengan orang itu. Saya nggak kenal. Bapak nyari siapa? Untuk apa? Saya nggak kenal dengan nama itu. Dan di sini juga tidak ada namanya Rini Pak di perusahaan ini." Bilang seperti itu aja. Pasti DC-nya nggak akan nelpon-nelpon lagi. Dan itu gue lakukan, sudah banyak sekali kita lakukan cara-cara itu. Akhirnya berhasil dan kita akan publik caranya itu. Lalu bagaimana kalau misalkan DC itu datang ke tempat kerja Bang? Nah, DC datang ke tempat kerja atau nelpon ke kondar ataupun luar kontak darurat, itu dengan aturan OJK terbarunya tidak boleh DC itu menagih utang selain nasabah. Apalagi datang sampai ke tempat kerja, nggak boleh bro. Bolehnya itu adalah DC itu wajib menagih langsung kepada nasabah. Yang wajib DC itu datang ke rumah. Wajib dia, bila nasabahnya sudah pindah rumah atau alamatnya sudah tidak valid lagi, maka DC itu boleh menanyakan keberadaan Anda melalui kontak emergensi ataupun di tempat Anda kerja. Hanya untuk menanyakan status dan keberadaannya saja di kontak darurat ataupun di tempat Anda kerja. Tidak boleh menagih, tidak boleh membeberkan jumlah nominal tagihan Anda, tidak boleh melontarkan permasalahan yang saat ini dipermasalahkan seperti utang pinjol tadi. Gak boleh di situ, hanya menanyakan keberadaan dan statusnya. Ya, hanya menanyakan, tidak boleh menagih. Jadi kalau misalkan ada DC menelpon ke tempat Anda kerja, baik itu kontak darurat ataupun tempat kerja, lalu sifatnya menagih, bilang sama DC-nya, "Saya nggak mau bayar karena kamu nagihnya seenak kamu." Padahal aturan OJK sudah jelas, DC dan pinjaman online tidak boleh menagih di kontak emergensi, di luar kontak emergensi, dan bahkan datang ke tempat kerja. Gak boleh bro. Boleh datang ke tempat kerja jika nasabahnya membuat janji temu. Jadi kalau teman-teman membuat janji temu, ketemuannya di tempat kerja atau di luar, itu diperbolehkan bro. Tapi kalau nggak ada janji untuk ketemu, DC wajib datang ke rumah nasabah. Catat bro. Jadi mungkin segitu aja trik-trik gue sampaikan. Silakan kalian ikuti
Karena cara-cara itu dari member-member kita yang saat ini kita sudah tangani, itu alhamdulillah berhasil juga. Dan juga ada beberapa untuk anti terornya yang masuk ke telepon kita, itu kita tangani, alhamdulillah itu juga berhasil. Jadi teman-teman silakan ikuti cara itu. Mungkin segitu aja informasinya yang gue sampaikan, nggak terlalu panjang-panjang, agar teman-teman bisa memahami apa yang gue sampaikan dalam video ini. Dan teman-teman jangan lupa nyalakan tanda loncengnya, agar saat gue mau upload video terbaru, teman-teman itu tidak ketinggalan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.